Fretilin attacked and forced them out. Viva Comité Central de Fretilin! Viva! Viva o Fora Malau! Viva! Selama 24 tahun, Timor Timur berstatus sebagai bagian dari Indonesia. Narasi sejarah yang sering kita dengar dari masa itu, umumnya menonjolkan keberhasilan integrasi, kelancaran pembangunan jalan, sekolah, hingga berdirinya rumah sakit. Di saat yang sama, sebuah realitas yang jauh lebih kelam sungguh-sungguh terjadi di pulau tersebut. Kejadian-kejadian ini tersimpan sangat rapat dari jangkauan media nasional kita. Fakta sebenarnya baru terbuka secara utuh ke hadapan publik setelah Indonesia memutuskan keluar dari sana pada tahun 1999. Sebagai upaya mengungkap kebenaran, pada tahun 2005, sebuah komisi bentukan PBB merilis laporan investigasi setebal ribuan halaman. Laporan bersejarah ini diberi judul Chega, sebuah kata dalam bahasa Portugis yang berarti cukup. Angka yang tertera di dalamnya sangat menghentak. Komisi tersebut mencatat sekitar 102.800 korban kehilangan nyawa akibat konflik berkepanjangan, kelaparan parah, serta hantaman penyakit mematikan selama berlangsungnya perang. Lewat video ini, kita akan menyusuri kembali jejak sejarah di tanah tersebut. Perjalanan ini dimulai dari situasi awal sebelum pasukan Indonesia masuk dan terus berlanjut sampai detik-detik akhir masa pendudukan. Semua bahasan yang akan kamu dengar di sini bersandar sepenuhnya pada catatan sejarah dan dokumen resmi yang sah. Kita perlu menarik waktu mundur ke pertengahan 1970-an untuk memahami situasi konflik di Timor Timur. Saat itu, Timor Timur masih berstatus koloni Portugal yang letaknya persis di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara. Memasuki tahun 1974, Portugal sedang menghadapi revolusi di dalam negerinya sendiri. Situasi ini mendorong mereka bersiap melepaskan seluruh wilayah jajahan, termasuk Timor. Kekosongan kekuasaan ini langsung memicu persaingan panas antara tiga kelompok besar di sana. Fretilin menuntut kemerdekaan penuh, UDT memilih merdeka dengan tetap menjalin ikatan bersama Portugal, sementara itu Apodeti menyatakan keinginan kuat untuk bergabung dengan Indonesia. Di Jakarta, prospek kemerdekaan Timor dipandang sebagai ancaman serius, karena jika Timor berdiri sebagai negara sendiri di bawah kendali Fretilin yang berhaluan kiri, sebuah negara komunis akan bercokol tepat di halaman belakang Indonesia. Pada puncak ketegangan Perang Dingin masa itu, Presiden Soeharto menolak keras skenario tersebut. Sebagai respons awal sebelum melancarkan invasi terbuka, militer Indonesia menyiapkan sebuah operasi senyap. Benny Murdani, perwira intelijen paling berpengaruh di era Orde Baru, menyusun strategi infiltrasi ke Timor. Tugas berat ini jatuh ke pundak Kopassus, yang saat itu masih bernama Kopasanja, satuan elit militer dengan keahlian khusus untuk misi-misi paling ekstrim. Sekitar 300 personil Kopasanda diberangkatkan ke perbatasan. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok dengan sandi nama perempuan, Tim Susi, Tim Tuti, dan Tim Umi. Sebelum bertugas, mereka menerima instruksi unik. Atribut militer wajib ditinggalkan, dan mereka harus mengenakan pakaian sipil murni berupa kaos, celana jeans, serta topi. Rambut mereka dibiarkan panjang dan gondrong agar benar-benar menyatu dengan penduduk lokal. Setiap anggota juga menggunakan nama samaran. Kapten Sutioso, yang kelak menjabat Gubernur DKI Jakarta, memilih julukan Manix, terinspirasi dari karakter film mata-mata favoritnya. Operasi ini melahirkan legenda The Blue Jean Soldiers. Pasukan bersenjata ini menyusup ke wilayah lawan dengan identitas sipil sepenuhnya, bergerak jauh mendahului deklarasi resmi militer Indonesia. Di lapangan, tim Susi bergerak di bawah komando Mayor Yunus Yosfiah. Mayor Sofyan Effendi memimpin tim Bumi, didampingi Sutioso sebagai wakilnya. Tim Umi berhasil menembus sangat dalam ke wilayah Timor, melancarkan serangan kilat tengah malam ke markas militer di kota Suwai. Seluruh anggota tim sukses kembali ke perbatasan dengan selamat, meski harus bertahan dalam kondisi kelaparan luar biasa selama 5 hari berturut-turut. Pada periode yang sama, seorang letnan muda bernama Prabowo Subianto juga menjalankan misi penting di Timor. Ia memimpin pasukan khusus untuk memburu Nicolau Lobato, petinggi Fretilin yang menjadi target utama militer Indonesia.
Operasi tersebut berakhir dengan tewasnya Nicolò Lobato di tengah baku tembak sengit. Pada 16 Oktober 1975, 2 bulan sebelum Indonesia mendeklarasikan invasinya resmi, 5 orang jurnalis sedang bertugas di kota kecil Baribo, tepat di garis perbatasan. Kelompok jurnalis dari Australia dan Inggris ini datang ke sana untuk merekam langsung pergerakan awal pasukan Indonesia yang mulai merangsek masuk ke wilayah timur. Mereka terdiri dari Greg Shackleton dan Tony Stewart dari Channel 7 Australia, Gary Cunningham dari jaringan televisi yang sama asal Selandia Baru, serta Brian Peters dan Malcolm Rennie dari Channel 9 Inggris. Mereka sangat yakin status jurnalis asing akan memberikan kekebalan dan perlindungan bagi keselamatan mereka. Kenyataannya, hari itu pasukan Indonesia menyerbu masuk ke Balibo dan kelima jurnalis tersebut menemui ajal di kota tersebut. Selama 20 tahun, pemerintah Indonesia bersikeras menyatakan kelima orang itu tewas akibat terjebak di tengah pertempuran sengit antara tentara Indonesia dan pasukan Fretilin. Namun pada 2007, sebuah pengadilan koroner di New South Wales, Australia, menggelar penyelidikan selama 8 minggu dan menghasilkan temuan berbeda. Pengadilan tersebut menyimpulkan personil militer Indonesia sengaja mengeksekusi kelima jurnalis tersebut. Tindakan mematikan ini merupakan langkah terencana untuk menghentikan tersebarnya rekaman invasi ke dunia luar. Pengadilan itu bahkan secara gamblang menyebut nama komandan yang bertanggung jawab memberikan perintah, Kapten Yunus Yosfiah, komandan tim Susi dari operasi Blue Jean Soldiers. Yunus Yosfiah menolak keras semua tuduhan tersebut. Sampai peringatan 50 tahun kematian kelima jurnalis itu pada Oktober 2025, pemerintah Indonesia tetap mempertahankan versi awal mengenai insiden ini. Sementara itu, Yunus Yosfiah yang kini berusia 81 tahun menetap di Jakarta dan menduduki posisi sebagai anggota senior di partai politik milik Prabowo. (7 Desember 1975) menandai babak baru ketika Indonesia melancarkan invasi terbuka ke wilayah timur. Langkah ini tercatat sebagai operasi militer skala terbesar yang pernah dijalankan Indonesia semenjak masa kemerdekaan. Serangan bermula dari lautan, ditandai dengan aksi Angkatan Laut Indonesia yang menembakkan rentetan meriam ke arah Dili, ibu kota timur. Gempuran tersebut segera disusul dengan pendaratan pasukan terjun payung tepat di pusat kota. Di lapangan, sekitar 35.000 tentara Indonesia berhadapan langsung dengan kisaran 20.000 pasukan Fretilin. Dalam hitungan minggu, pasukan Indonesia sukses mengambil alih kendali atas kota-kota besar di sana. Perlawanan Fretilin kemudian bergeser ke area pegunungan, mengubah taktik mereka menjadi perang gerilya berlarut yang memakan waktu hingga bertahun-tahun. Sepanjang fase awal invasi ini, barisan Fretilin kehilangan banyak tokoh penting mereka. Di tengah kekacauan tersebut, seorang jurnalis Australia bernama Roger East juga ikut menjadi korban. Ia sengaja datang ke timur untuk menyelidiki nasib 5 rekannya yang terbunuh di Balibo. Pasukan Indonesia menemukannya di area pelabuhan Dili, dan hidupnya berakhir akibat luka tembak sesaat setelah invasi dimulai. Memasuki tahun 1976, pemerintah mendeklarasikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Komunitas internasional langsung merespons proses tersebut sebagai tindakan ilegal akibat keputusan sepihak yang mengabaikan hak suara rakyat Timor sepenuhnya. 4 tahun berikutnya menjelma menjadi masa paling mematikan sepanjang sejarah pendudukan ini. Pasukan Indonesia berhasil memojokkan Fretilin, menumbangkan banyak tokoh pemimpinnya, serta menekan mayoritas anggota kelompok tersebut untuk menyerahkan diri menjelang akhir dekade 1970-an. Kesuksesan militer Indonesia memenangkan fase ini berdampingan langsung dengan penderitaan hebat di pihak penduduk sipil. Pada 1981, militer Indonesia menggelar operasi keamanan. Sebanyak 50.000 hingga 80.000 pemuda Timor direkrut paksa untuk membentuk barisan panjang yang membelah area pegunungan. Formasi ini bertugas mengepung ketat wilayah pertahanan terakhir Fretilin. Para pemuda tersebut difungsikan sebagai tameng hidup guna mendesak sisa-sisa kelompok pemberontak ke sudut yang semakin sempit. Operasi ini menelan banyak korban jiwa dari pihak pemuda Timor
akibat terjangan kelaparan parah, kelelahan ekstrim, hingga tembakan mematikan dari tentara Indonesia saat mereka dinilai membiarkan pemberontak meloloskan diri. Di desa Lakluta saja, sekitar 400 warga tewas secara tragis saat barisan pengepung ini menyergap permukiman mereka pada September 1981. Memasuki bulan Maret 1983, kelelahan mulai melanda kedua belah pihak setelah 8 tahun bertempur. Kondisi ini mendorong militer Indonesia untuk membuka jalur dialog. Pemerintah mengutus seorang kolonel bernama Purwanto untuk bernegosiasi secara langsung dengan Syanana Gusmao, komandan tertinggi Fretilin yang menjadi target utama pencarian. Syanana memegang peran sentral dalam sejarah perlawanan Timor. Pria ini sudah bertahun-tahun memimpin pergerakan bersenjata dari atas pegunungan, selalu berpindah lokasi demi menghindari pengepungan pasukan Indonesia. Saat perundingan berlangsung, ia mengajukan satu syarat utama. Portugal dan PBB harus ikut serta sebagai pihak netral. Syanana hanya bersedia mempercayai proses perundingan yang melibatkan pihak ketiga independen demi menjamin keadilan. Pemerintah Indonesia langsung menolak syarat tersebut. Buntutnya, Panglima ABRI Beni Murdani membatalkan kesepakatan gencatan senjata pada Agustus 1983. Ia kemudian mengumumkan pengerahan operasi militer baru bersandi Operasi Sapu Bersih. Pesannya ia sampaikan dalam pengumuman itu sangat gamblang. Perintahnya mewajibkan seluruh pasukan untuk mengambil tindakan tegas dan menyapu bersih kelompok perlawanan sampai tuntas. Tepat 8 hari sebelum operasi Sapu Bersih bergulir, sebuah peristiwa mengejutkan pecah di Kraras, sebuah dusun terpencil di wilayah Vikeke bagian timur-timor. Selama bertahun-tahun, Fretilin berhasil menyusupkan anggota mereka ke dalam struktur operasi militer Indonesia. Mereka merekrut sejumlah gerilyawan untuk menjalankan taktik penyerahan diri palsu. Para penyusup ini kemudian bekerja sebagai pembantu keseharian tentara Indonesia. Tepat pada 8 Agustus 1983, Syanana memberikan sinyal pergerakan. Pasukan bawah tanahnya yang berada di Kraras langsung mengeksekusi 14 tentara Zeni Indonesia yang sehari-hari mereka layani. Usai melancarkan aksi tersebut, mereka segera melarikan diri ke pegunungan untuk bersatu kembali dengan pasukan utama Fretilin. Masyarakat Timor mengenang momen ini sebagai levantamento, sebuah kata dalam bahasa Portugis yang berarti kebangkitan. Aksi ini menjadi bukti kuat bahwa nyala api perlawanan Fretilin masih terus berkobar. Peristiwa di Kraras ini memicu reaksi balasan dari militer Indonesia. Pada tanggal 16 dan 17 September 1983, dua gelombang pembantaian besar menyapu wilayah sekitar Kraras. Pasukan militer mengeksekusi ratusan orang secara sepihak di luar jalur hukum. Di tepian aliran Sungai Tahubei, pasukan memisahkan antara 26 hingga 141 pria dari rombongan tawanan. Para pria ini kemudian dieksekusi mati menggunakan rentetan tembakan senapan mesin. Dokumen Komisi Kebenaran PBB mengabadikan 141 nama korban jiwa dari tragedi ini, yang keseluruhannya adalah laki-laki. Akibat peristiwa ini, warga Timor menyebut daerah tersebut sebagai kampung janda, karena hampir seluruh perempuan di sana kehilangan suami mereka pada hari yang sama. Pasukan Indonesia kemudian memaksa seluruh penduduk yang pernah berlindung di Gunung Bibileo untuk pindah ke kamp pengungsian Lalerek Mutin, sebuah lokasi yang berdekatan dengan Kraras. Sekitar 1.300 orang ditahan di area tersebut, mayoritas terdiri dari perempuan, anak-anak, dan kaum lansia. Pasukan menerapkan penjagaan super ketat dan melarang keras para pengungsi pergi ke kebun untuk mencari bahan makanan. Kondisi ini memicu bencana kelaparan hebat. Seorang saksi mata memberikan kesaksian langsung kepada Komisi Kebenaran PBB. Ia menyebutkan 4 hingga 5 orang tewas setiap hari. Warga yang tersisa hanya mampu membungkus jenazah-jenazah tersebut dengan tikar sebelum memakamkannya. Kepala Desa Lalerek Mutin yang menjabat saat itu memperkirakan angka kematian di kamp tersebut menembus angka 1.000 jiwa, terhitung sejak pecahnya tragedi Kraras hingga pelaksanaan sensus pada tahun 1984. Kekejaman pada rentang waktu 1983 hingga 1984 ini terekam sangat rinci dalam catatan Komisi Kebenaran PBB. Laporan khusus mengenai rentetan peristiwa berdarah di wilayah tersebut menghabiskan hingga 27 halaman. Tepat pada 28 Agustus 1983, Prabowo Subianto tiba di Timor Timur untuk menjalankan penugasan ketiganya. Kedatangannya ini terjadi tepat 3 minggu sesudah insiden levantamento di Kraras dan berjarak 3 minggu sebelum 2 tragedi pembantaian besar terjadi. Dalam misi kali ini, ia memimpin pasukan dari unit Kopasanda bernama Chandra K8. Mereka kemudian mendirikan markas komando di kota Osu, area di bagian timur pulau yang menjadi lokasi persis peristiwa Kraras barusan.
Berdasarkan keterangan sejumlah saksi mata kepada Komisi Kebenaran PBB, Prabowo ikut serta dalam operasi pemindahan penduduk sipil dari kawasan Gunung Bibileo. Segera sesudah proses pemindahan tersebut, eksekusi massal merenggut ratusan nyawa di wilayah yang sama. Laporan resmi Komisi Kebenaran PBB mencatat partisipasi berbagai satuan militer Indonesia dalam rentetan kejadian ini, termasuk kehadiran pasukan Kopasanda. Jerry Van Klinken, seorang sejarawan dari Universitas Amsterdam, telah menganalisis dokumen Komisi PBB tersebut secara mendalam. Dalam catatannya, ia menyimpulkan bahwa Prabowo memegang peran penting dalam operasi militer tersebut. Detail pasti mengenai skala keterlibatannya menyisakan pertanyaan besar akibat terbatasnya informasi dari tumpukan dokumen yang tersedia. Pihak Komisi Kebenaran PBB sendiri secara sengaja merahasiakan sebagian besar perwira Indonesia yang terlibat di lapangan. Pada ujung tahun 1983, Prabowo menerima promosi kenaikan pangkat dari kapten menjadi mayor. Tanggal 12 November 1991 membawa kita bergeser ke Dili, ibu kota Timor Timur. Pagi itu, ribuan warga memadati sebuah gereja untuk mengikuti misa arwah. Mereka mendoakan Sebastião Gomes, seorang aktivis muda yang gugur akibat terjangan peluru tentara Indonesia 2 minggu sebelumnya. Selesai misa, gelombang massa ini berjalan beriringan menuju pemakaman Santa Cruz di sudut lain kota untuk mengunjungi makam Sebastião. Rombongan ini bergerak tertib sambil membawa bunga, spanduk, serta bendera. Satu catatan penting mengenai posisi Prabowo pada momen ini. Sepanjang bulan November 1991, Prabowo sedang menjalankan dinas di luar wilayah Timor Timur. Rentang waktu dari 1985 hingga 1993, ia habiskan dengan bertugas di berbagai satuan infanteri di daerah lain. Khusus pada tahun 1991, ia menjabat sebagai Kepala Staf Brigade Infanteri di Cijantung, Jakarta. Rantai komando militer untuk wilayah Santa Cruz saat itu sepenuhnya berada di bawah kendali Pangdam Udayana Maijen Sintong Panjaitan. Begitu barisan pelayat mulai memasuki area pemakaman Santa Cruz, ratusan tentara yang sudah bersiaga di lokasi langsung memberondong kerumunan dengan tembakan secara mendadak. Situasi berubah menjadi sangat kacau. Massa berlarian, bertumbangan, dan berteriak histeris. Pasukan militer langsung menghantam orang-orang yang berusaha melompati pagar. Mereka juga menyisir dan menyeret paksa warga yang berlindung di balik batu nisan. Kumpulan data dari berbagai sumber mencatat angka korban yang sangat besar. Insiden ini merenggut 271 nyawa, melukai 382 orang, sementara 250 orang lainnya berstatus hilang tanpa jejak hingga hari ini. Kejadian hari itu mencetak sejarah baru dalam rangkaian kekerasan di Timor. Lensa kamera jurnalis berhasil merekam seluruh tragedi berdarah tersebut secara utuh. Max Stahl, seorang jurnalis independen, hadir di area pemakaman sambil menyisipkan kameranya di balik pakaian. Dua jurnalis asal Amerika Serikat, Amy Goodman dan Ellen Nairon, juga berada di lokasi yang sama. Saat rentetan tembakan meletus, Ellen Nairon memposisikan tubuhnya di antara barisan tentara dan kerumunan sipil untuk memberikan perlindungan. Akibatnya, aparat menghantam tengkoraknya menggunakan popor senapan M16 hingga ia terluka parah. Ia berhasil bertahan hidup dari cedera berat tersebut. Di saat yang sama, Max Stahl sukses merekam momen-momen kritis itu dan menyembunyikan kaset rekamannya untuk dibawa keluar dari wilayah Timor. Tayangan video tersebut segera menyebar luas ke berbagai saluran televisi di berbagai penjuru dunia. Pemerintah Indonesia seketika menerima gelombang kecaman internasional yang sangat masif. Imbasnya terjadi dengan cepat. Markas besar militer memberhentikan Sintong Panjaitan dari posisinya, disusul dengan pencopotan sejumlah komandan lapangan yang memimpin operasi tersebut. Bertahun-tahun berselang, tepatnya pada tahun 2001, Ellen Nairon mengatur sesi wawancara khusus bersama Prabowo. Nairon menggali pandangannya seputar insiden Santa Cruz. Prabowo menegaskan statusnya yang sepenuhnya berada di luar rantai komando peristiwa tersebut. Ia mengaku tidak terlibat. Ia lalu memberikan analisis murni dari sudut pandang strategi kemiliteran. Ia melabeli operasi Santa Cruz sebagai sebuah tindakan bodoh, akibat pelaksanaannya yang berlangsung persis di hadapan saksi internasional. Prabowo menjelaskan kepada Ellen Nairon di tahun 2001, bahwa Santa Cruz mematikan posisi militer Indonesia secara politis.
Disitulah letak kekalahannya. Menurut Prabowo, komandan-komandan itu bodoh. Mereka seharusnya melakukan aksi mereka di desa-desa terpencil, agar rahasianya tetap terjaga jauh dari sorotan di ibu kota provinsi. Prabowo memang berstatus absen total dari operasi Santa Cruz. Namun pernyataan tersebut justru membuka celah pemahaman menuju realitas sejarah yang sangat masif. Prabowo mengatakan itu adalah kesalahan taktis dan menyarankan untuk mengeksekusi para korban di desa-desa terpencil. Artinya, ada kemungkinan bahwa militer atau bahkan Prabowo sudah melakukan banyak kejahatan serupa yang tidak tersorot kamera. Prabowo orang yang paling banyak bunuh orang sipil. Dia orang yang pernah kerja paling dekat dengan Intel Amerika, dengan Pentagon Amerika. Dia yang pernah pernah bicara tentang jadi diktator fasis. Dia yang pernah kata sama saya bahwa Indonesia belum siap untuk demokrasi. Dia yang pernah bilang sama saya bahwa pembantaian massal itu oke kalau lakukan di desa-desa jauh mana saksi-saksi tidak bisa lihat. Dia yang menghina Gus Dur. Adalah tidak pernah ada wawancara alanan dengan Pak Prabowo di tahun 2001. Ya, Pak Prabowo sudah kami konfirmasi kembali, tidak pernah ada. Santa Cruz mengubah banyak hal. Tekanan internasional memaksa Indonesia mengubah pendekatan di timur. Operasi militer terbuka semakin sulit dijalankan karena mata dunia kini lebih waspada. Maka militer Indonesia beralih ke strategi yang sudah lama dikenal dalam perang-perang di berbagai belahan dunia. Perang proksi melalui milisi. Milisi adalah kelompok bersenjata sipil yang secara resmi bukan bagian dari militer, tapi dalam praktiknya dilatih, dipersenjatai, dan diarahkan oleh militer. Dengan cara ini, kalau ada kekerasan yang terjadi, negara bisa angkat tangan dan berkata, "Itu bukan tentara kami." Pada 1993, Prabowo kembali ke Kopassus. 2 tahun kemudian, pada Desember 1995, dia diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Di bawah kepemimpinannya, Kopassus Grup 3 menjalankan program pelatihan dan pembentukan kelompok-kelompok milisi di timur, termasuk kelompok yang dikenal dengan nama Candraka, dan kemudian kelompok-kelompok berjaket hitam yang beroperasi mendampingi tentara resmi. Laporan Komisi Kebenaran PBB menyebut bahwa pembentukan milisi pro-Indonesia sebagai produk dari Kopassus di bawah kendali Prabowo. Ini adalah periode di mana kekerasan terhadap warga sipil timur terus terjadi, tapi dengan cara yang lebih sulit dilacak langsung ke militer resmi. Pada Maret 1998, Prabowo naik jabatan lagi, menjadi Panglima Kostrat, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, jabatan yang dulu pernah dipegang oleh Soeharto sendiri sebelum naik ke puncak kekuasaan. Tapi 2 bulan kemudian Soeharto jatuh. Prabowo dicopot dari jabatan Panglima Kostrat pada Mei 1998 oleh Presiden Habibie. Meski Prabowo sudah tidak berkuasa, mesin yang dia dan Kopassus bangun di timur terus bergerak. Agustus 1999, rakyat Timur Timur mengikuti jajak pendapat yang difasilitasi PBB untuk menentukan apakah mereka ingin merdeka atau tetap bagian dari Indonesia. Hasilnya, 78,5% memilih merdeka. Malamnya, kelompok-kelompok milisi pro-Indonesia langsung melancarkan kekerasan massal di seluruh timur. Bangunan-bangunan dibakar, ribuan orang melarikan diri, ratusan tewas, rumah, sekolah, dan gereja dihancurkan sampai rata dengan tanah. Komunitas internasional menyebut apa yang terjadi bukan kerusuhan spontan, tapi operasi yang terkoordinasi. Indonesia akhirnya mengizinkan pasukan internasional masuk ke Timor pada September 1999. Setelah 24 tahun, pendudukan berakhir. Viva Komite Sentral da Frente Li! Viva! Viva Forra Ramelau! Viva! Setelah Timor merdeka, dunia internasional mencoba meminta pertanggungjawaban atas apa yang terjadi selama 24 tahun itu. Indonesia membentuk pengadilan HAM ad hoc khusus Timor Timur, tapi hasilnya mengecewakan. Definisi hukum yang digunakan terlalu sempit, jaksa kesulitan membuktikan dakwaan, dan pada akhirnya tidak ada satupun yang dihukum secara serius atas peristiwa-peristiwa yang sudah terdokumentasi dalam ribuan halaman laporan.
Laporan Komisi Kebenaran PBB tentang pembunuhan di Kraras dan sekitarnya pada 1983 hingga 1984 berjumlah 27 halaman dan belum pernah satu kali pun diulas di media arus utama Indonesia, apalagi dijadikan dasar tuntukan hukum. Yunus Yosfiah yang namanya disebut oleh Pengadilan Koroner Australia sebagai pemberi perintah pembunuhan 5 jurnalis di Balibo setelah Orde Baru runtuh sempat menjadi Menteri Penerangan di era Habibie. Prabowo sendiri setelah dicopot dari militer pada 1998 sempat diasingkan ke luar negeri dan dilarang masuk ke Amerika Serikat karena rekam jejaknya di Timor Timur dan keterlibatannya dalam penculikan aktivis menjelang jatuhnya Soeharto. Tapi larangan itu akhirnya dicabut. Pada 2024, dia terpilih menjadi Presiden Indonesia. 24 tahun pendudukan, lebih dari 100.000 jiwa yang pergi, satu laporan setebal ribuan halaman yang sudah ada sejak 2005. Dan sampai sekarang, tidak ada satupun orang yang menjalani hukuman atas apa yang terjadi di sana. Itulah mungkin kesimpulan paling dingin dari seluruh cerita ini. Bukan bahwa kejahatan itu tidak terdokumentasi, bukan bahwa tidak ada yang tahu, tapi bahwa semua orang tahu dan tidak ada yang diadili. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Kopral Gondrong untuk konten menarik lainnya.